Perhatikanlah apa kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kalau kita belum tahu arti suatu hadis atau akal kita belum sampai kepadanya, maka apa yang kita lakukan? Tetap beriman, tunduk dan patuh. Jangan kemudian kita mengatakan, nggak masuk akal, nggak sampai akal saya, nggak masuk akal saya, maka saya menolak untuk percaya. Naudzubillah. Ini bahaya besar. Ini termasuk kekufuran. Nanti akan kita sebutkan insya Allah ucapan-ucapan para ulama tentang kafirnya orang yang menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengajarkan kepada kita, jika kita membaca satu ayat atau satu hadis, lalu kita belum tahu apa artinya, atau akal kita belum sampai kepadanya, belum bisa memahami, belum masuk akal kita, jangan kemudian kita menolak untuk mempercayai hadis tersebut. Harusnya kita tetap beriman dan tunduk patuh kepadanya. Tidak boleh kita menolak walaupun kita belum paham atau belum masuk akal kita. Dan jemaah sekalian, orang yang menolak suatu dalil, apakah dari Al-Quran atau hadis, dengan alasan bertentangan dengan akal, sesungguhnya dia yang bertentangan dengan akal. Saya ulangi, pendapat bahwa apabila satu ayat atau satu hadis bertentangan dengan akal, maka akal harus didahulukan. Maka pendapat itu justru bertentangan dengan akal. Dan ini prinsipnya ahlul kalam. Taqdimul aqli 'ala naqli. Mengedepankan akal melebihi wahyu. Jadi, kalau datang kepada mereka satu ayat atau satu hadis, menurut mereka tidak masuk akal, maka apakah ditolak? Ini yang paling parahnya, langsung dia tolak. Dengan tegasnya dia menolak, dengan kasar. Ataukah menolak dengan halus? Dengan cara apa? Ditakwil. Harus ditakwil supaya masuk akal. Maka ketahuilah jemaah sekalian, prinsip mereka ini justru bertentangan dengan akal. Orang yang menganggap ada dalil bertentangan dengan akal, justru dia yang menyelisihi akal. Kenapa jemaah sekalian? Karena beberapa sebab. Yang pertama, Allah yang menciptakan kita dan kita dibekali dengan akal untuk memahami dalil itu dengan baik dan untuk tunduk patuh kepada dalil tersebut. Tidak mungkin Allah turunkan dalil yang bertentangan dengan akal kita. Makanya seringkali Allah dalam Al-Quran mengingatkan, kalau kita melakukan apa yang Allah perintahkan, hasilnya apa? La'allakum ta'qilun, agar kamu berakal. Kalau kita tunduk kepada Allah, kepada apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan hadis, kita menjadi orang yang berakal yang sebenarnya. Kemudian, orang-orang yang tidak mau patuh kepada Allah dan Rasulnya, seringkali Allah katakan, afala ta'qilun, kenapa kamu nggak berakal? Jadi nggak mungkin Allah turunkan wahyu bertentangan dengan akal. Sebenarnya bukan bertentangan, akalnya yang sedang error. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, ada kaidah penting sekali, kaidah yang sesuai akal sehat. Yaitu, para ulama mengatakan, adamul ilmi bil adam, laisa ilman bil adam. Ini kaidah penting sekali dipahami. Kaidah yang disepakati oleh orang-orang yang berakal. Adamul ilmi bisyai' laisa ilman bil adam. Adamul ilmi bisyai' laisa ilman bil adam. Artinya, terjemahannya, tidak mengetahui sesuatu bukanlah ilmu bahwa sesuatu itu tidak ada. Kita tidak mengetahui sesuatu, maka itu bukan sebuah ilmu bahwa sesuatu itu tidak ada. Contoh jamaah sekalian, kita tanya kepada teman kita, Ustadz sudah datang belum? Kata teman kita, belum. Setahu saya. Maka ketidaktahuan dia bahwa ustadznya belum ada, bukan sebuah kepastian bahwa ustadznya belum datang. Bisa jadi dia nggak tahu ustadznya sudah datang, tapi masih sembunyi mungkin. Ustadznya sudah datang, tapi dia belum tahu. Nah, jemaah sekalian, begitu pula dalam mengimani, misalkan, apa yang akan terjadi di alam kubur. Mungkin ada orang yang dia mengatakan, bagi saya nggak masuk akal. Maka tidak masuk akalnya dia bukanlah sebuah kepastian bahwa itu tidak ada.
Dulu jamaah sekalian, bagi kebanyakan orang, tidak masuk akal. Orang sedang beraktivitas di benua Amerika, bisa ditonton live di benua Asia. Dulu, orang bilang nggak masuk akal. Tapi sekarang, hal yang biasa itu. Mungkin ke depannya, bau makanan mereka langsung bisa kita cium. Bisa jadi. Yang sekarang kita bilang, nggak masuk akal. Tapi ke depan mungkin saja terjadi. Maka jemaah sekalian, ketidaktahuan kita terhadap sesuatu, bukanlah ilmu bahwa sesuatu itu tidak ada. Ini kaidah akal sehat. Kalau ada yang menyelisihinya, maka perlu dipertanyakan akal sehatnya. Jadi, kalau ada orang yang merasa tidak masuk akal suatu ayat atau satu hadis yang dia baca, maka itu bukanlah sebuah ilmu bahwa apa yang dikabarkan dalam ayat dan hadis tersebut adalah sesuatu yang tidak benar. Dianya yang bodoh. Dianya yang belum mampu memahami. Bukan ayat dan hadis yang salah. Akalnya yang pendek. Nah, sekarang beliau berikan contoh. Hadis as-sadiq al-masduq. As-sadiq artinya yang selalu benar. Al-masduq adalah yang harus selalu dibenarkan. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis ini dinamakan as-sadiqul masduq? Karena sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan demikian. Hadis yang masyhur diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah as-sadiqul masduq. Orang yang selalu benar, selalu berlaku jujur dan harus selalu dipercaya. Kalau kita nggak percaya, batal Islam kita. Kenapa beliau mulai dengan ucapan ini jemaah sekalian? Karena apa yang akan beliau sampaikan hadis yang berbicara tentang perkara gaib atau berbicara tentang sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang belum masuk akalnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman." Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di rahim ibunya selama 40 hari, yaitu masih berupa nutfah, air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi 'alaqah, menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Tsumma yab'atsullahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah mengutus malaikat yang diperintahkan dengan 4 kalimat, yaitu di umur 4 bulan. Seorang bayi di perut ibunya, di rahim ibunya. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan 4 kalimat, 4 takdirnya. Dan ini bagian yang sudah tertulis di Allahul Mahfuz, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wa yuqalu lahu, dikatakan kepada malaikat itu, uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'idun. Tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya, dan dia celaka atau bahagia. Tsumma yunfakhu fihi ruha. Kemudian ditiupkan ruh padanya. Fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dira' fa yasbiqu alaihi kitabuhu fa ya'mal bi amali ahli nar fa ya'malu hatta ma yakunu fa ya'malu bi amali ahli nar wa ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya seorang dari kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan amalan penghuni surga sampai tidak ada batas lagi antara dia dengan surga kecuali 1 hasta saja. Tapi kemudian takdir sudah mendahuluinya, lalu dia melakukan amalan penghuni neraka, maka dia pun masuk neraka. Begitu pula sebaliknya, seorang dari kalian telah melakukan amalan penghuni neraka sampai tidak tersisa lagi antara dia dengan neraka kecuali 1 hasta. Namun takdir sudah mendahuluinya, dia pun melakukan amalan penghuni surga, maka dia pun masuk surga. Nah, jemaah sekalian, ini contoh hadis yang mungkin ada orang yang baca nggak masuk akal. Maka sifat seorang muslim, kalau dia belum paham, akalnya belum sampai, dia tunduk dan patuh. Artinya dia percaya seperti yang Nabi SAW sampaikan. Jangan kemudian dia menolak. Karena dia merasa tidak masuk akalnya. Dan tidak masuk akal kita, belum tentu akal orang lain nggak masuk. Karena akal manusia itu bertingkat-tingkat. Orang yang merasa belum masuk akal, karena mungkin akalnya pendek. Yang jelas, tidak ada ajaran syariat yang tidak masuk akal. Itu mustahil jemaah sekalian.
Al-Quran dan Sunnah, dan Allah menyuruh kita memahami dengan akal kita, dan menyuruh kita melakukannya agar kita menjadi orang yang berakal, maka tidak mungkin Allah menurunkan petunjuk-petunjuknya yang bertentangan dengan akal kita. Sehingga, kalau kita merasa ada ayat atau hadis yang bertentangan dengan akal kita, maka yang kita salahkan siapa? Yang kita salahkan Allah atau akal kita? Kita salahkan dalil ayat Al-Quran dan hadis, atau kita salahkan akal kita? Tentu akal kita yang lebih pantas untuk disalahkan. Itu seharusnya orang yang berpikir dengan akal sehat. Jika datang satu ayat dan satu hadis, kita anggap bertentangan dengan akal kita, maka orang yang punya akal sehat tentu dia akan menyalahkan akalnya. Nggak mungkin ayat dan hadis itu yang salah. Ya. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya terkait dengan hubungan antara wahyu dengan akal, bahwa tidak mungkin ada wahyu Allah, baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, yang bertentangan dengan akal sehat. Nggak mungkin, mustahil. Namun ada yang akal kita belum sampai memahaminya dengan baik. Itu yang terjadi. Bukan nggak masuk akal, tapi akal kita yang pendek, yang belum mengetahui dan memahami dengan baik. Sehingga sikap yang benar adalah tunduk dan patuh. Itulah sikap seorang muslim. Ini sebagai contoh saja, hadis As-Shadiq Al-Masduq. Begitu pula hadis-hadis yang semisal dengannya. Hadis-hadis tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh jemaah sekalian, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, datang sahabat yang mulia Suraqah bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, bayyin lana dinana. Ka'anna khuliqna al-an fimal amalul yaum. Afima jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir am fima nastaqbil." Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami agama kami. Seakan kita baru saja diciptakan. Lalu untuk apa amalan hari ini? Atau apakah amalan baru ada hari ini? Baru ditakdirkan sekarang? Ataukah sudah sejak dahulu sehingga lembaran-lembaran dan catatan sudah mengering dan takdir sudah ditetapkan? Ataukah ke depannya ada penakdiran yang lain?" Nah, jadi beliau mengatakan, apakah baru ditakdirkan hari ini? Ataukah sudah ditakdirkan dahulu? Ataukah nanti ke depan ada lagi penakdiran yang lain? Qala, maka perhatikan apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. La. Fima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua yang terjadi ini sudah ditetapkan sejak dahulu. Yaitu lembaran catatan sudah mengering dan takdir sudah berlalu. Yaitu disebutkan dalam hadis yang lain, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sudah. Bukan baru ada sekarang, bukan pula ada di masa yang akan datang. Nggak ada perubahan. Sudah ditakdirkan sejak dulu. Tidak ada perubahan. Qala. Nah, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Sahabat ini bertanya lagi, "Fa fimal amal?" Kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kita beramal? Kalau begitu, bergantung saja kepada takdir kita. Kan sudah ditakdirkan, nggak ada perubahan. Maka Rasulullah SAW menolak pemahaman ini. Jadi, betul kita harus imani. Seperti yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Takdir itu sudah ditetapkan. Nggak akan ada perubahan. Tapi bolehkah kita mengatakan, atau kita bergantung dengan takdir saja, kita nggak perlu beramal? Kan sudah ditakdirkan. Maka Rasulullah SAW menolak pemahaman ini. Faqal, beliau bersabda, "I'malu fakullun muyassar." Beramalah kalian. Karena setiap orang akan dimudahkan. Maksudnya dimudahkan sesuai amalan yang dia usahakan. Sesuai dengan amalan yang dia usahakan. Kalau dia mengusahakan kebaikan, Allah mudahkan kepada kebaikan. Kalau dia mengusahakan keburukan, Allah mudahkan kepada keburukan. Itu kan keadilan Allah. Jadi, penetapan takdir itu nggak bertentangan dengan keadilan. Dan kesimpulan dari hadis ini jemaah sekalian, kita nggak usah pikirkan takdir kita. Kita pikirkan saja bagaimana menaati Allah. Itu yang kita disuruh melakukannya. Makanya nanti akan kita sebutkan juga, nggak boleh berdalam-dalam membahas takdir sampai di luar batas yang ada dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak usah kita pikirkan, saya ini jangan-jangan sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal? Nggak usah dipikirkan itu. Dan itu juga prasangka buruk loh kepada Allah.
Apalagi kita sebagai muslim. Kita sekarang sebagai muslim jemaah sekalian, itu seharusnya modal besar untuk kita prasangka baik kepada Allah. Berarti Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Harus prasangka baik loh. Karena Allah ingatkan, ana inda dhonni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi hati-hati. Kalau kita prasangka Allah akan masukkan kita ke dalam neraka, betul-betul Allah masukkan ke neraka. Karena Allah murka dengan prasangka itu. Itu prasangka buruk. Harus prasangka baik kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai muslim saja, itu sudah menunjukkan kebaikan yang besar dari Allah. Bagaimana mungkin kita masih prasangka buruk? Jadi nggak usah dipikirkan apa takdir kita. Kita mau pikirkan bagaimanapun, nggak akan sampai pada hakikat. Itu rahasia Allah. Yang kita pikirkan adalah bagaimana beramal sesuai perintah Allah. Lakukan itu. Itu perintah Nabi SAW. Dan imani segala sesuatu sudah ditakdirkan, nggak ada yang berubah. Tapi kita pun disuruh beramal, lakukan amalan, dan Allah akan mudahkan kita sesuai dengan amalan kita. Ya. Jadi ini diantara yang harus kita imani terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, wa mithlu ahaditsi ru'yah kulliha. Begitu pula hadis-hadis tentang ar-ru'yah. Maksudnya adalah melihat Allah kelak di hari kiamat. Maka kita harus imani. Kita harus imani. Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menganggap itu enggak masuk akal, lalu kita menolak. Kita imani. Dan insya Allah nanti ada pembahasan khusus tentang ini. Hadis-hadis tentang melihat Allah. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhil qamar. La tudammuna fi ru'yatihi." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Maksudnya jelasnya seperti itu. Kalian tidak berdesak-desakan, tidak sulit untuk melihat Allah. Bukan Allah seperti bulan, bukan. Tapi kita nggak sulit melihat Allah Subhanahu wa taala seperti penduduk bumi melihat bulan, nggak berdesak-desakan. Nah, banyak hadis-hadis tentang melihat Allah kelak di hari kiamat. Tapi ada kelompok-kelompok yang kemudian menolak. Alasannya itu, bagi mereka tidak masuk akal. Padahal akalnya yang pendek, bukan hadisnya yang salah. Juga jemaah sekalian, termasuk yang paling banyak ditentang oleh golongan-golongan yang menyimpang adalah ayat-ayat dan hadis tentang sifat-sifat Allah. Alasannya sama. Nggak masuk akal mereka. Tidak masuk akal mereka. Makanya jemaah sekalian, Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Ini murid langsungnya Abu Hanifah. Beliau mengatakan, "Ittafaqal fuqaha kulluhum minal masyriq ilal maghrib 'alal iman bil Qur'an wal ahadits allati ja'a biha as-thiqat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifatir Rabbi azza wa jalla." Para fuqaha, para ulama seluruhnya sepakat, baik di timur sampai ke barat, atas kewajiban beriman kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi taghyirin wala wasfin wala tashbihin. Tanpa merubahnya dan tanpa mensifatkannya dengan sifat yang lain yang tidak Allah sifatkan, dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Faman fassara al-yawma syai'an min dzalik faqad kharaja mimma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menafsirkan hari ini satu dari sifat-sifat itu, dia telah keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa faraqal jamaah, dan menyelisihi al-jamaah. Bukan lagi golongan ahlus sunnati wal jamaah, karena dia sudah menyelisihi al-jamaah. Fa innahum lam yasifu wa lam yufassiru. Karena sesungguhnya al-jamaah, yaitu ahlus sunnati wal jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidaklah mensifatkan kecuali yang Allah sifatkan, dan tidak menafsirkan. Walakin aftau bima fil kitab was sunnah tsumma sakatu. Akan tetapi mereka memfatwakan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah, kemudian mereka diam. Tidak lagi banyak komen, tidak banyak menafsirkan, tidak menafsirkan apapun. Faman qala biqauli Jahm faqad faraqal jamaah. Maka siapa yang mengikuti pemahamannya Jahm, jemaah sekalian, orang yang pertama tercatat dalam sejarah yang menafsirkan sifat-sifat Allah adalah namanya Jahm bin Safwan. Siapa yang mengikuti ucapan dia, kata beliau, faqad faraqal jamaah, maka dia telah berpisah dari jamaah, dari ahlus sunnati wal jamaah. Li'annahu qad wasafahu bi sifatin la syai'a, karena berarti dia telah mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak ada apapun. Karena semua sifat bagi Jahmiyah itu mesti ditolak. Kalau Mu'tazilah sebagian sifat, sebagian mereka imani. Kalau Asy'ariyah sebagian juga,
tapi mereka menolaknya dengan cara yang halus. Mereka takwil. Nah, jemaah sekalian, Imam Muhammad bin Al-Hasan menjelaskan, takwil-takwil ini adalah sesuatu yang baru. Makanya, orang-orang yang menakwil sifat-sifat Allah, mereka tidak mungkin bisa mengatakan ini akidah sahabat atau akidah salaf, kecuali salaf yang mereka maksud bukan sahabat. Tapi kalau akidah salaf yang mereka maksud akidah sahabat, nggak mungkin mereka mengatakan begitu. Mereka hanya bisa mengatakan ini akidah Asy'ariyah atau akidah Mu'tazilah atau akidah Jahmiyah. Nggak mungkin mereka mengatakan akidah salaf jika salaf yang dimaksud adalah sahabat. Karena tidak ada satu riwayat pun sahabat menafsirkan sifat-sifat Allah. Tidak ada. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, saya sudah meneliti 100 tafsir. Bayangkan jemaah sekalian ilmu beliau. 100 tafsir beliau sudah pelajari. Kita satu tafsir nggak kelar-kelar. Kata beliau, baik yang tebal maupun yang tipis, 100 jumlahnya saya sudah pelajari. Maka tidak satu pun saya dapatkan sahabat menakwilkan sifat-sifat Allah. Satu pun nggak ada jemaah sekalian. Lalu kenapa mereka menakwil? Karena nggak masuk akal mereka. Contoh jemaah sekalian. Allah mengabarkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Para sahabat mengimani sesuai adanya. Allah istiwa berada di atas arsy. Tapi orang-orang yang menolak untuk beriman dengan ini, mereka mengatakan itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena mereka gunakan logika makhluk untuk memahami Allah. Atau dengan kata lain, sebenarnya mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Di dalam benak mereka. Mereka bilang bagaimana? Kalau Allah di atas arsy, berarti butuh kepada arsy. Kalau Allah di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Nah, jemaah sekalian, sebenarnya kalau kita dalami, ini akal yang pendek sekali. Bukan akal sehat. Karena tidak melazimkan Allah di atas arsy, berarti butuh kepada arsy. Juga tidak melazimkan Allah di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Tidak melazimkan. Sebab jemaah sekalian, fakta membuktikan itu. Bahkan pada makhluk. Kita katakan, langit di atas bumi. Apakah langit membutuhkan bumi? Tidak kan? Apakah langit lebih kecil daripada bumi? Tidak juga. Langit jauh lebih besar daripada bumi. Bumi kita sudah tahu ukurannya kan? Siapa yang tahu ukuran langit? Nggak ada. Luar biasa besarnya langit. Bumi nggak ada apa-apanya dibandingkan besarnya langit. Dan langit tidak menempel ke bumi. Tidak pula ada tiang yang terlihat dari bumi menyanggah langit. Jadi, kalau langit saja di atas bumi, tapi langit tidak membutuhkan bumi, bagaimana lagi Allah dengan arsy-Nya? Apa mungkin dipahami Allah di atas arsy, berarti butuh kepada arsy? Itu lebih tidak masuk akal lagi. Kalau kita manusia, betul. Saya di atas kursi, bukan kursi yang butuh saya yang butuh kursi. Saya di atas lantai, lantainya jauh lebih besar daripada saya. Itu betul. Tapi itu jangan dibawa untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain jemaah sekalian. Jadi logika mereka bisa dibantah dengan logika juga. Belum dibantah dengan dalil. Dengan logika kita bisa sudah terbantah. Makanya jemaah sekalian, golongan-golongan ahlul bid'ah itu, mereka sangat benci kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena beliau mematahkan semua argumentasi mereka, bukan hanya dengan dalil, tapi juga dengan akal sehat. Beliau menulis buku yang sangat tebal, Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Artinya apa? Sanggahan terhadap anggapan adanya pertentangan antara akal dengan wahyu. Dan beliau membantah semua logika-logika para ahli filsafat. Padahal beliau bukan orang yang mendalami filsafat. Tapi saking cerdasnya beliau bantah logika-logika ahli filsafat terkadang dengan menggunakan logika mereka sendiri. Ini luar biasa. Sampai mereka sudah tidak ada lagi cara mengalahkan beliau, maka mereka memfitnah beliau, sampai memenjarakan beliau, menghasut penguasa, sehingga beliau dipenjara. Sampai hari ini mereka jelek-jelekan beliau. Karena banyaknya bantahan-bantahan beliau kepada mereka. Iya. Jadi permasalahannya bukan nggak masuk akal, tapi akal mereka yang pendek. Maka dari itu, walaupun kita lihat ada ayat atau hadis sepertinya nggak masuk akal, tetap kita imani. Dan kita katakan akal kita yang belum paham, belum sampai kepadanya. Bukan nggak masuk akal, tapi akal kita yang belum sampai. Iya. Contoh lain jemaah sekalian, hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Apa alasan mereka menolak? Alasannya akal juga.
Nggak masuk akal mereka. Karena kata mereka, sepertiga malam terakhir itu kan beda-beda antara satu belahan bumi dengan belahan bumi yang lain. Sehingga nggak mungkin lah Allah turun, benar-benar turun di sepertiga malam yang terakhir. Jadi lihat penolakannya. Karena menyesuaikan dengan akal mereka. Padahal jemaah sekalian, kalau kita imani kekuasaan Allah, maka apa susahnya itu bagi Allah? Apa sulitnya itu bagi Allah? Kan Allah kuasa. Itu hal yang mudah sekali bagi Allah. Kalau kita kiaskan dengan kemampuan kita, ya memang nggak bisa. Kita nggak mungkin ada di satu waktu, di tempat yang berbeda. Nggak mungkin. Tapi itu apa susahnya bagi Allah? Sangat mudah. Sebagaimana jemaah sekalian, sekarang ini, andai seluruh manusia berdoa kepada Allah, dengan bahasa yang berbeda-beda, dan permintaan yang berbeda-beda, mampukah Allah mendengarkan semuanya? Mudah sekali kan? Bukan hanya mampu, mudah sekali itu bagi Allah. Yang bagi kita nggak masuk akal. Kita bicara dengan dua orang saja, dua-duanya ngomong, kita bingung mau dengar yang mana. Begitu pula masalah waktu. Waktu tidak bisa membatasi Allah. Jadi, sebenarnya bisa dibantah dengan logika juga. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, penolakan-penolakan mereka intinya berasal dari pendeknya akal mereka. Dan kesalahan mereka jadi banyak loh. Pertama, menolak ayat dan hadis demi mengikuti akal. Yang kedua, sebenarnya mereka di dalam benak mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi mereka tuduh ahlu sunnah sebagai musyabbiha, kata mereka. Menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, mereka membuat takwil yang bid'ah. Yang Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah menakwilkan demikian. Bahkan seringkali takwil yang mereka buat bertentangan dengan bahasa Arab. Karena mereka selalu mengandalkan juga sesuai bahasa begini. Padahal banyak takwil yang mereka buat bertentangan dengan bahasa Arab. Contoh, takwil istawa, Allah istiwa di atas arsy, mereka takwilkan dengan istaula. Maksudnya bukan Allah di atas arsy, tapi istaula, Allah berkuasa di atas arsy. Dan istaula itu sendiri jemaah sekalian, maknanya berkuasa setelah mengalahkan yang lain. Jadi, istaula itu sebenarnya bukan sekedar berkuasa, tapi berkuasa setelah sebelumnya dia kalahkan yang lain. Pertanyaannya, Allah mengalahkan siapa dulu baru bisa berkuasa? Kan tidak. Allah sudah maha kuasa dari awal sampai selama-lamanya. Nggak ada yang bisa menyaingi Allah sehingga perlu Allah kalahkan dulu baru bisa berkuasa. Iya. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, wa innabat 'anil asma wastauhasha minhal mustami'. Meskipun banyak orang tidak menerima dan ada orang yang merasa aneh dan mengingkari hadis itu, maka kita jangan ikuti pendapat mereka. Kita jangan ikuti pendapat mereka. Wa innama 'alaihil iman biha wa an la yarudda minha harfan wahidan. Yang wajib atas seorang muslim adalah mengimaninya dan tidak boleh menolaknya walaupun hanya satu huruf. Walaupun hanya satu huruf, nggak boleh kita tolak. Kenapa jemaah sekalian? Karena semua yang datang dari Rasulullah SAW adalah wahyu Allah. Surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi SAW sampaikan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian surat Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul, ambillah, kata Allah. Dan apa saja yang beliau larang, tinggalkanlah. Jadi menaati beliau sama dengan menaati Allah. Menentang beliau sama dengan menentang Allah. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengingatkan kita, walaupun banyak orang menolak dan ada orang yang merasa aneh serta mengingkari, maka kita tetap mengimani hadis tersebut, tidak boleh kita tolak walau hanya satu huruf saja. Wa ghairiha minal ahadits al-ma'thurat 'an istiqat. Begitu pula hadis-hadis selain itu yang diriwayatkan dari para rawi yang terpercaya. Kalau sudah jelas itu adalah hadis sahih, maka kita harus tunduk dan patuh kepadanya.